Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Amalita Adela dengan NPM 20406001. Saya kelas A1 BK dan berperan sebagai konselor. Saya Dea, berperan sebagai konseling. Di sini kami akan mempraktekkan bagaimana caranya komunikasi antara konselor dan juga konseling. Mari disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kamu apa kabarnya? Baik, Bu. Dari sini tadi ke sini naik apa nih? Tadi diantar tuh. Nah, naik motor ya? Ya. Tadi hujan nggak? Enggak, Bu. Tadi ya. mendung-mendung aja. Alhamdulillah kalau gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, kita perkenalan dulu. Nama saya Amalita Adela. Kalau boleh tahu namanya siapa? Dia. Nah, Dea. Dipanggilnya Dea aja atau mau ditambahin Mbak? Dia aja, Bu. Oh ya, Dea aja. Oke. Sebelumnya kamu tahu nggak atau pernah ngerasain konseling nggak? Ini kali pertama sih, Bu. Oke, kalau begitu saya jelasin dulu ya. Kalau konseling itu berarti antara kamu sebagai konseli, saya sebagai konselor, saya akan membantu kamu menyelesaikan masalah-masalah selama proses konseling ini. Dan kamu juga nggak perlu takut karena di sini di konseling juga ada yang namanya asas kerahasiaan, yaitu dimana saya akan menjaga rahasia kamu agar tidak tersebar kemanapun. Jadi kamu bisa bercerita kepada saya masalah-masalah kamu tanpa takut masalah kamu itu tersebar kemana-mana. Oke, kita langsung masuk aja ya ke permasalahan. Nah, kamu kan kesini tuh pasti ada permasalahan-permasalahan yang ingin kamu sampaikan nih. Kamu cerita aja, saya akan mendengarkan selagi kamu bercerita. Mungkin silahkan kalau mungkin bercerita. Jadi, Bu, permasalahan saya akhir-akhir ini ngerasa bosan sama jenuh sama perkuliahan saya. Oke. Itu, Bu. Jadi kamu lagi kuliah semester berapa? Semester 4, Bu. Oh, semester 4. Jadi lagi masa-masanya banyak tugas ya. Saya juga ngerasain dulu. Jadi mulai ada kejenuhan dalam belajar. Mungkin kejenuhannya dikarenakan karena kan ini sudah mulai offline ya, Bu. Terus tuh beban tugas itu mulai kerasa, Bu. Apalagi offline kan begini. Waktu buat kuliah itu kan padat, Bu. Belum lagi kalau pulang ke rumah kan harus ngerjain kerjaan rumah juga. Ditambah lagi harus ngerjain tugas. Jadi waktu buat waktu senggang buat diri sendiri tuh nggak ada. Jadi akhir-akhir ini tuh kayak belajar tuh kayak susah banget gitu, nah, Bu. Terus tuh apalagi kalau offline begini kan ditambah tugas-tugas kelompok, tugas-tugas presentasi seperti itu kan, Bu. Apalagi kalau tugas kelompok yang haruskan kami presentasi secara offline, tapi teman kelompok yang saya dapatkan yang sudah dibagikan tidak bisa diajak kerjasama, Bu. Itu kan jadi kendala. Jadi itu kan berpengaruh juga sama saya. Jadi saya juga jadi malas-malesan gitu, Bu, buat ngerjain tugas yang dikasih karena kelompoknya juga males gitu, Bu. Kalau dari keseharian kamu di kampus mulai offline ya, mulai masuk di kampus langsung. Kalau dari masalah kesehariannya berinteraksi segala macam itu bagaimana tuh? Kalau masalah interaksi saya kurang punya teman banyak juga sih, Bu, kalau di kuliah karena kan sudah lama online, Bu. Jadi belum pernah sama sekali kan ketemu sama teman-teman yang sekelas sama saya. Jadi buat berinteraksi sama mereka tuh kan karena sudah lama nggak pernah ketemu, memang nggak pernah ketemu, semester ini baru ketemu. Jadi saya ngerasa canggung gitu, Bu, buat kenalan sama mereka, buat mengakrabkan diri sama mereka seperti itu, Bu. Oke, jadi dari permasalahan kamu
kamu merasa jenuh dengan rutinitas kamu yang sekarang ya, atau rutinitas dari yang kamu jalani sampai sekarang selama masa kuliah, dari segi beban tugas, dari segi misalnya dari beberapa hal yang kamu alami di masa perkuliahan, dan juga waktu yang kamu harus habiskan dengan belajar, di rumah juga harus bantu orang tua. Jadi selama kamu merasakan hal tersebut, apa aja, ada nggak usaha-usaha yang kamu lakukan dari masalah-masalah yang kamu rasakan saat ini? Kalau dari eh, kalau dari kejenuhan belajar kan Bu, kan namanya jenuh belajar kan, biar mau dipaksa belajar kan Bu pasti tetap aja nggak bisa gitu kan Bu. Tapi kan ini kan sudah mulai pertengahan bulan, dimana kami sudah mulai masuk ujian tengah semester. Jadi saya mau nggak mau harus belajar, apalagi kan offline, berarti ujiannya offline juga. Saya harus belajar keras buat bisa ngerjain ujian yang diberikan nanti. Jadi saya mulai, saya kira-kira ini udah memaksakan diri buat belajar, tapi cara belajar saya rasa kurang efektif Bu, karena saya biasanya belajar itu mulai dari jam 11 malam ke atas Bu, karena saya sudah pernah coba buat belajar lebih awal, di jam-jam yang lebih awal seperti jam 7, jam 8, tapi materi yang saya baca, materi yang saya pelajari itu malah nggak masuk sama sekali Bu. Saya malah nggak paham sama materi yang saya pelajari. Nah, kalau saya belajar di atas jam 11-an, saya malah lebih paham. Saya cepat menangkap materi yang saya pelajari. Tapi karena itu sudah waktu tengah malam, seharusnya waktu tidur, jadi saya ngerasa besok paginya malah ngantuk. Itu Bu. Jadi dari hal tersebut kamu juga dari bisa kamu sudah usaha tapi malah menimbulkan masalah yang lainnya ya, gitu. Mungkin kamu bisa membuat agenda, atau misalnya kamu jangan terlalu keras belajar ya, nanti pusing, nanti juga makin banyak masalahnya. Jadi kalau misalnya belajar kan memberikan manfaat kita supaya lebih banyak pengetahuan kan, bukan memberi kita makin banyak beban ya kan. Jadi misalnya kamu bisa nih habis belajar nantuin 10 atau 15 menit atau 20 menit, habis itu kamu bisa refreshing atau main game dulu di HP atau nonton, atau hal-hal yang kamu sukai, suka dengar musik. Nah, kamu bisa ngelakuin itu juga selama misalnya 5 menitan atau 10 menitan, jangan lama-lama juga nanti keterusan. Jadi untuk itu supaya kamu juga mengatasi kejenuhan kamu juga jangan terlalu banyak belajar ya sampai kamu susah tidur ya, sampai larut banget tidurnya ya. Jadi besoknya kan kamu juga harus kuliah pagi supaya lebih refreshing. Jadi minimal tidur tuh maksimal tidurnya jam 10 atau jam setengah 11. Itu sudah cukup banget buat kamu supaya besok itu lebih refreshing. Oke. Untuk hal lainnya, kalau misalnya saya memberikan kamu tanggung jawab, boleh nggak? Boleh Bu. Boleh kan? Nah, saya ingin memberikan kamu tanggung jawab. Kamu misalnya bisa membuat agenda. Misalnya dari sini kamu buat agenda jam 7 malam kamu mulai belajar. Habis makan malam kan belajar. Terus tuh habis itu istirahat, main game, segala macam. Kalau kamu bisa lanjut belajar, jangan terlalu lama. Habis itu kamu bisa tidur. Kamu bisa buat itu sampai pertemuan kita selanjutnya. Sebentar ya, saya ambilkan. Nah, ini
Ini kamu bisa ambil. Nanti pertemuan selanjutnya kamu berikan kepada saya karena kita ada yang namanya evaluasi layanan. Jadi kamu bisa ambil ini ke rumah, kamu kerjain tugas-tugasnya yang saya sudah berikan kepada kamu. Jadi pertemuan selanjutnya kita bisa ketemu lagi, kamu bisa menginfokan kepada saya, memberikan evaluasi kepada saya apa yang kamu lakukan sampai pertemuan kita selanjutnya. Oke, itu apa ada masalah yang lainnya? Mungkin cukup dari saya, Bu. Oke, cukup. Nah, lagi juga waktu kita sudah hampir habis. Mungkin saya cukupkan ya sampai hari ini. Kita ketemu selanjutnya kalau misalnya kamu ada di rumah tiba-tiba kepikiran, Bu saya ada ini nih Bu, saya lupa tadi bicarain, kamu boleh hubungi saya ya secara langsung, saya akan berusaha untuk fast respon kepada kamu. Oke? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah berusaha datang ke sini buat konseling. Saya juga apresiasi kamu kalau sudah mau datang, sudah jauh-jauh diantar juga ke sini mau menceritakan apa yang kamu alami. Semoga terbantu untuk hari ini. Saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati ya di jalan. Terima kasih, Bu.